Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dapat kembali bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Islam SMA SMK kelas 10 bab ke-7 tentang menganalisa kewajiban menuntut ilmu untuk membela agama. Berdasarkan KIKD 3.7, menganalisa kewajiban menuntut ilmu untuk membela agama sesuai perintah Quran surat At-Taubah ayat 122 dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, masdar dari alima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Sedangkan menuntut ilmu atau tolabul ilmi adalah ikhtiar atau usaha manusia dalam upaya mencari kepandaian untuk menghilangkan kebodohan, baik persoalan dunia maupun akhirat, kepada orang alim, ulama, cerdik pandai, yang ahli atau mengerti sesuai bidangnya masing-masing, sebagai kewajiban setiap orang Islam yang telah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Menganalisa Quran surat At-Taubah ayat 122. Mari kita baca perlahan-lahan Quran surat At-Taubah ayat 122 tentang ilmu pengetahuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaram min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Arti secara lengkapnya. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga diri. Quran surat At-Taubah ayat 122. C. Hadis tentang mencari ilmu dan keutamaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, wa inna tolabul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hattal haitanu fil bahr." Rawahu Ibnu Abdil Bar. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan meminta ampun bagi penuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar.
Keutamaan ilmu dari harta. Banyak orang yang mengutamakan harta daripada ilmu. Padahal bila kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, maka akan kita dapati beberapa keutamaan ilmu dibandingkan harta, yaitu keutamaan ilmu. Ilmu mudah dibawa kemana-mana karena ringan membawanya. Ilmu akan bertambah bila diberikan atau dibagikan kepada orang lain, baik ikhlas maupun tidak. Ilmu akan menjaga pemiliknya, karena semakin berilmu, orang akan semakin berhati-hati. Ilmu akan memberikan ketenangan kepada pemiliknya. Serakah kepada ilmu membawa kepada kebaikan. Bertambah ilmu, menjalani hidup akan semakin mudah. Bertambah ilmu agama, Quran, Sunnah akan membuat orang semakin rendah hati dan tawadu. Bertambah ilmu agama, Quran, dan Sunnah akan semakin meningkatkan iman dan takwa. Di akhirat, pertanggungjawaban ilmu hanya satu pertanyaan: kemana atau untuk apa ilmumu kamu gunakan? Sedangkan harta seperti properti, tentu repot untuk membawanya kemana pergi. Harta akan berkurang jumlahnya bila diberikan atau dibelanjakan, kecuali di jalan Allah. Harta akan dijaga pemiliknya, karena semakin banyak harta, orang akan semakin khawatir akan hilang. Harta akan memberikan kegelisahan batin kepada pemiliknya. Serakah kepada harta akan membawa kepada kebinasaan dan menghalalkan segala cara. Bertambah harta akan membuat orang semakin bangga diri dan sombong bila tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat, pertanggungjawaban harta mendapat dua pertanyaan: dari mana harta didapat dan kemana harta digunakan. Menerapkan perilaku mulia. Perilaku yang mencerminkan sikap memahami Quran surat At-Taubah ayat 122 diantaranya tergambar dalam aktivitas-aktivitas sebagai berikut. 1. Jadilah orang yang berilmu atau pandai, sehingga dengan ilmu yang dimiliki, seorang muslim dapat mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, kebodohan yang ada di lingkungannya dapat terkikis habis dan berubah menjadi masyarakat yang beradab dan memiliki wawasan yang luas dan berakhlak mulia. 2. Jika tidak dapat menjadi orang pandai yang mengajarkan ilmunya kepada umat manusia, jadilah sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang pandai. 3. Jika tidak dapat menjadi orang yang belajar, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Setidaknya, jika kita mau mendengarkan ilmu pengetahuan, kita dapat mengambil hikmah dari materi yang kita dengar. 4. Jika menjadi pendengar juga masih tidak dapat, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan. Di antaranya dengan cara membantu dan memuliakan orang-orang yang berilmu, memfasilitasi aktivitas keilmuan, seperti menyediakan tempat untuk pelaksanaan pengajian, dan lain-lain. 5. Janganlah menjadi orang yang kelima, yaitu yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai ilmu. Jika di antara kita memilih yang kelima ini, akan menjadi orang yang celaka. Wallahu a'lam bishawab.
Demikianlah pembahasan kita pada kali ini tentang. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube Bapak Salahuddin. Jangan pernah ragu untuk berbuat baik, karena Allah melihat dan membalas kebaikan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.